Bono, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Sebenarnya ada 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan di sini, Bapak, Pak izin. Ini saya tunjukkan untuk siapa saja yang berkenan untuk bisa menjawab. Mungkin spesifiknya mungkin untuk Bu Nurul ya. Terkait dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, ada 12 tersangka dan 7 bayi yang berhasil diselamatkan. Penegasan saja Ibu, ini berarti kasus kali ini masih satu jaringan dengan kasus yang ada di Makassar apakah tidak? Jual beli bayi ini di lintas provinsi saja fokusnya atau memang sudah mengirim sampai ke luar negeri seperti dengan kasus-kasus sebelumnya ke Singapura lalu? Dan bayi-bayi yang dijual ini Bu, gimana asal muasalnya? Dalam arti apakah memang bayi-bayi ini merupakan korban penculikan seperti kasus sebelumnya ataukah tidak? Dan berapa kisaran usia bayi-bayi ini? Dan untuk pertanyaan kedua, Ibu, di momen Ramadan kali ini kan cukup sensitif ya, artinya menjadi ajang untuk bisa selebar-lebarnya membuka bantuan, donasi dan lain-lain sebagainya. Apalagi kasus ini kan maraknya di media sosial. Apakah dengan momen ini menjadi perhatian ataupun menjadi ekstra untuk Polri untuk melakukan pencegahan agar hal-hal ini tidak terjadi? Dan yang terakhir, Ibu tadi sudah disampaikan juga dari Kementerian PPPA terkait dengan jumlah yang sepertinya kasus ini makin ada aja gitu ya, belum selesai juga. Jadi apa langkah konkret dan langkah realistis yang akan dilakukan untuk bisa menekan kasus ini agar tidak semakin banyak, tidak semakin masif? Terima kasih. Terima kasih dari Kompas TV. Lanjut. Oke, baik. Selamat siang, izin memperkenalkan diri, saya Lydia dari Berita Nasional TV. Pertanyaan ini untuk siapa saja yang ingin menjawab, tapi spesifiknya saya ingin bertanya kepada Wakabareskrim Polri. Terkait dengan kasus perjualbelian bayi ini, Pak, kira-kira tadi kan sudah disebutkan ada beberapa daerah. Kira-kira sekiranya apakah ada aktor utamanya dan aktor utamanya apakah sudah menjadi tersangka DPO, dan kira-kira apakah dari praktik ini adanya penggunaan dokumen-dokumen palsu seperti akta kelahiran atau adanya identitas baru juga yang menyamarkan tentunya asal-usul bayi tersebut. Dan dari kepolisian sendiri apakah akan ada nantinya pembentukan satgas khusus TPPO perdagangan bayi ini, yang mengingat kasus ini juga menyangkut kejahatan terhadap anak juga, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Lydia dari Bernas. Yang pertama dari Kompas TV dengan Bu Nurul, nanti dari Kementerian. Yang pertama terkait dengan tersangka dan bayi. Mana apakah ini masuk ke jaringan lintas provinsi saja atau sampai dengan luar negeri? Yang pertama. Kemudian apakah dengan cara menjual, apakah sulit, dan kemudian motif dengan bantuan atau adopsi, bagaimana untuk mencegah tidak terjadi kembali. Dan yang ketiga, mungkin dengan jumlah yang sekian banyak, apakah ada langkah-langkah konkret di Baris Krim Polri dan Kementerian Lembaga? Kami persilakan Bu Nurul, satu dulu dari Kompas TV. Baik, terima kasih. Terkait dengan 12 tersangka dan 7 bayi, tentu ini memang diawali dengan kasus Bilkis ya di Makassar. Di sini juga ada Bapak Dirtipidum. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah ini hanya skalanya nasional atau sudah internasional? Tentu untuk yang kasus ini kami masih pada posisi nasional, namun demikian anggota kami tetap mengembangkan, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini juga lintas negara seperti itu. Terus kemudian upaya-upaya pencegahannya, ini sebenarnya pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 hampir mirip ya, seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa selama kurun waktu dari 2022 sampai dengan 2025 ada sekitar 91 kasus dan 181 anak. Seperti itu tentu kami berkolaborasi tidak hanya secara eksternal namun juga secara internal. Internal dalam hal ini karena tadi modus operandinya adalah dari media sosial, tentu kami berkomunikasi dengan rekan-rekan dari siber untuk melakukan yang pertama tentu operasi siber seperti itu, kemudian tentu upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi. Itu
Itu dari internal. Kemudian untuk eksternal ya kami tentunya selalu berkoordinasi, terutama di dalam hal pencegahan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa akan ada penguatan terhadap, kalau misalnya itu adalah pelakunya adalah orang tua, juga dilakukan penguatan. Kemudian dalam hal pengasuhan dan lain-lain seperti itu. Kemudian dari Polri sendiri kami juga memiliki rekan-rekan kami Babin Kamtibmas, itu mereka kami kerjasama dengan mereka untuk melakukan himbauan-himbauan sampai dengan titik terbawah di pedesaan-pedesaan. Terima kasih. Mungkin yang pertama dulu dari Kompas TV, ada penambahan dari kementerian. Silakan. Izin menambahkan terkait dengan upaya dari pemerintah untuk memperkecil atau dengan kasus ini. Sebenarnya kami di pemerintah itu sudah memberikan regulasi yang sangat lengkap terkait dengan pengangkatan anak. Dimulai dari bagaimana seseorang yang ingin mengasuh atau pengasuhan anak itu ada, kemudian untuk pengangkatan anak sudah ada tadi 110 tahun 2007, kemudian ada lagi penunjukan wali. Jadi ini sudah diatur secara lengkap dan tentunya apabila masyarakat ini diberikan sudah tersampaikan informasi ini mereka akan memahami terkait dengan bagaimana mekanismenya. Tentunya kami bekerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya dinas sosial, karena mereka yang melaksanakan terkait dengan pengangkatan anak. Bagaimana agar ini tersampaikan sehingga upaya-upaya seperti adanya mafia atau perdagangan anak itu bisa kita hambat atau kita hilangkan kasus-kasus semacam itu. Kira-kira itu, jadi kami terus-menerus melakukan sosialisasi, kemudian kami tiap bulan itu ada di setiap provinsi itu ada proses pengangkatan anak, kemudian maksud saya tim PIPA, ada tim pertimbangan pengangkatan. Nah di sana masyarakat akan bisa melaksanakan pengangkatan anak secara legal, sehingga insya Allah itu akan menjadi anak itu mendapatkan perlindungan ataupun dalam pengasuhan yang terbaik. Saya rasa cukup komprehensif ya dari Tadi ditanyakan asal usul ya, asal usulnya kalau untuk yang kasus kami ekspos ini adalah murni jual beli, namun yang perlu kami ingatkan bahwa di antaranya beberapa itu adalah hasil dari hubungan gelap. Nah ini mumpung momennya bulan Ramadan, kami himbau kepada masyarakat jangan melakukan hubungan gelap sehingga nanti punya anak dan belum mampu, akhirnya anaknya dijual belikan. Cukup. Satu lagi tadi dari Lydia, Berita Nasional TV ya. Yang kasus jual beli di beberapa daerah telah terjadi, apakah ini ada aktor utamanya yang pertama? Kemudian apakah juga ada modus dengan menggunakan dokumen yang dipalsukan sehingga menyamarkan atau mengkamuflase perbuatan tersebut? Yang ketiga terkait apakah dibentuk satgas khusus karena begitu menjadi perhatiannya? Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Bruno Yudo. Saya akan jawab singkat saja. Untuk aktor utamanya sudah kita tangkap pada kasus sebelumnya, itu pada kasus Bilqis. Kemudian modus operandinya memang betul dengan memalsukan dokumen yang berupa surat keterangan lahir dari rumah sakit. Dan ini sekali lagi semuanya murni jual beli, tidak ada penculikan. Saya kira itu aja, Pak. Sudah terjawab ya 3 pertanyaan tersebut. Apakah dibentuk satgas khusus? Untuk perkara TPPO ini kita tidak membentuk satgas khusus, makanya kita mengundang Pak Dir Tipidum. Dulu Direktorat PPA-PPO ini merupakan turunan atau bagian dari Tipidum ya, sehingga melihat perkembangan situasi kekinian, maka pimpinan kami dalam hal ini Bapak Kapolri perlu membuat direktorat tersendiri terkait dengan PPA dan PPO. Sama di dalam PPA PPO ini ada yang
khusus Kasubdit yang menangani tentang perlindungan anak. Jadi saya kira tidak perlu lagi membuat satgas, kira-kira gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakabar Eskrim. Cukup rekan-rekan? Cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama, menegaskan saja dan mengingatkan kembali bahwa proses penegakan hukum ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk penyelamatan korban, pemulihan, dan perlindungan identitas. Dan selanjutnya, mendorong sinergi. Jadi ini merupakan kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan dan mendorong sinergi antara Polri, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak dalam penanganan dan pencegahan TPPO. Yang berikutnya juga ini memberikan penjelasan resmi dan transparan tadi seluruhnya dari Bareskrim, pengungkapan sampai dengan bagaimana sosialisasi edukasi kepada seluruh masyarakat ini menjadi penjelasan resmi dan transparan sehingga tidak lagi menimbulkan hal-hal yang menimbulkan spekulasi, disinformasi maupun opini-opini yang menyesatkan. Yang selanjutnya menunjukkan komitmen dan keseriusan Polri. Bapak Kapolri telah memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi kepada Bareskrim untuk menindak tegas tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak secara profesional, terukur, dan berkeadilan. Tentunya ini akan menimbulkan deteran efek kepada para pelaku dan membuka peluang masuknya informasi dari masyarakat atau pihak lain yang relevan untuk mengembangkan penyidikan dan pengungkapan jaringan yang lebih luas. Dan tadi sudah dijelaskan, masyarakat lebih memahami dan mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak secara resmi, sehingga masyarakat juga turut memahami modus operandi TPPO yang berkedok menyelamatkan bayi, kaum rentan, sehingga lebih waspada dan tidak mudah melakukan pengangkatan anak secara ilegal. Yang terakhir, tentu ini adalah wujud kehadiran negara, terbangunnya kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi anak di bawah umur, khususnya pada bayi yang baru lahir, melalui langkah cepat, terkoordinasi, dan humanis yang dilakukan oleh Polri tentunya bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan dan disimpulkan pada hari ini. Sekali lagi kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan saya harap teman-teman bisa menyampaikan kepada